Oke, halo sobat trader, kembali bersama saya di channel IMDS Trading Indikator ya. Lama banget nggak upload indikator, hari ini kita upload indikator teman-teman ya. Nah, jadi indikator ini tuh baru aja dirilis ya sekitar tanggal 22 kemarin ya. 22 kemarin dan udah lulus uji coba teman-teman ya. Lulus uji coba di sini tuh maksudnya pengetesan dari segi filenya, kemudian aman tidak digunakan, dan apakah sinyalnya itu bagus atau tidak. Nah, jadi di sini kita akan bahas tentang indikatornya. Sedikit agak ribet di sini teman-teman ya. Tapi ini tuh udah jadi satu indikator ya. Jadi nanti teman-teman tinggal download aja di grup Telegram ya. Karena biar nggak ribet kalau teman-teman tak kasih link untuk download ke sekian-sekian ads gitu tuh bingung nanti teman-teman ya. Apalagi buat teman-teman yang awam banget ya, klik-klik iklan dan lain sebagainya. Jadi saya persimpel, tinggal teman-teman masuk channel apa namanya indikatornya, teman-teman tinggal download aja. Jadi video mana yang teman-teman tonton, cari videonya di atas, kemudian nanti akan muncul indikator di bawahnya. Tinggal teman-teman download, kemudian ekstrak dan pasang langsung di MT4 teman-teman masing-masing ya. Kemudian di sini untuk template-nya bebas, template-nya teman-teman bisa gunakan template pribadi atau kesukaan teman-teman, mau warna putih dan lain sebagainya. Jadi di sini saya gunakan template yang seadanya aja teman-teman ya. Nah, di sini kita kenali dulu ada 4 bagian ya. Jadi 4 bagian di sini itu ada yang namanya di sini ada sinyal ya, sinyal indikator di mana di sini itu lagi eh, mengindikasi sinyal itu kuat turun seperti itu ya. Jadi dari TDI trennya dia turun, kemudian dari apa namanya TDI visualnya juga dia arahnya udah turun seperti itu dan dia udah hampir menyentuh ke angka 32 ya teman-teman ya. Jadi di sini saya akan jelaskan satu persatu gimana cara kita open posisi supaya dapat profit ya. Intinya kalau teman-teman mau profit itu TP-nya jangan kebesaran, TP dari kecil-kecil ya, naik-naikin TP-nya. Kemudian kalau udah kena TP1 teman-teman bisa pasang SL plus atau BIP di sana ya. Kemudian kalau udah pasang, takutnya kalau misalkan teman-teman udah profit ya tiba-tiba market turun, teman-teman masih masuk profit seperti itu ya. Jadi di sini kita belajar trading itu eh, konsisten profit kecil-kecilan dulu, jangan maksain buat profit besar-besar karena risikonya juga besar seperti itu ya. Nah, kebetulan di sini ada sinyal sell, teman-teman. Di sini saya screenshot dulu ya. Jadi di sini saya screenshot dulu. Nah, di sini tuh ada 4 bagian, teman-teman. Jadi di sini saya warnain kuning dulu ya. Jadi kita lihat yang pertama ini ya. Di sini itu menandakan arah dari trennya yang sedang berjalan ini, teman-teman. Jadi kalau masih satu, ya misalkan dari sini strong sell cuma satu doang, TDI trend ini masih misalkan belum strong sell gitu ya. Jadi di sini tuh dia entah bullish entah bearish nanti ya. Kalau kedua-duanya bearish seperti ini, teman-teman bisa open posisi mengikuti sinyal ini seperti itu. Nah, untuk TP-nya sendiri, teman-teman perhatikan tanda yang seperti ini ya. Tanda bintang ini ya. Nah, bintang-bintang ini. Nah, ini. Itu tanda bunga ya. Nah, itu tempat penempatan antara TP ya, antara TP. Kemudian untuk penempatan SL-nya di mana, Bang? SL selalu teman-teman perhatikan SNR ya. Di mana ada SNR, di sana teman-teman taruh SR. Kalau misalkan SNR-nya kebesaran, teman-teman bisa skip entry-nya terlebih dahulu, tunggu dia sampai masuk ke zonanya dia. Kalau misalkan belum, teman-teman bisa skip ya. Misalkan di sini ya. Nah, di sini kan saya ada sinyal sell ya. Teman-teman kalau lihat di sini, ini ada sinyal sell ya. Kemudian kita tarik garis di sini. Di sini tuh ada SNR ya. Nah, tepat di sini. Nah, kalau posisi saya open posisi sell, saya nggak mungkin naruh SL di sebelah sini. Kenapa? Karena kalau misalkan di sebelah sini, ya, eh, high risk banget teman-teman ya. Jadi teman-teman ketika open posisi sell, apalagi jaraknya sedikit seperti ini ya, biasanya ketika dia naik dulu, baru dia turun karena dia terjadi pemantulan di area-area yang ini ya. Nah, makanya kalau misalkan ada sinyal sell, teman-teman perhatikan resisten sebelumnya. Ini ada resisten 1, 2, 3, ya, 4. Ini yang paling tinggi ya. Nah, seperti itu. Nah, jadi kita akan bahas dulu satu persatu cara open posisinya gimana, kemudian teman-teman perlu lihat yang arah di bawah ini. Ini juga menjadi konfirmasi dari sinyalnya, seperti itu ya. Oke, jadi kita langsung aja masuk ke live. Nah, kebetulan di hari ini tuh tanggal 25 itu libur teman-teman ya. Jadi market forex dan lain sebagainya itu libur yang apa namanya?
Yang masih jalan itu cuman BTC ya, atau cryptocurrency ya teman-teman ya. Jadi kripto itu nggak pernah libur ininya teman-teman. Jadi kita langsung aja cek ke cara open posisinya. Di sini saya juga udah open posisi sell ya di sini, kemudian TP di area sini, SL saya taruh di area sini. Nah, kalau misalkan teman-teman TP-nya kemudian teman-teman bisa naikin ya. Jadi di sini saya hanya memberikan contoh cara open posisi menggunakan sinyal ini seperti itu. Nah, jadi kemungkinan di sini saya akan sedikit ini dulu ya, apa namanya, setting dulu ya indikatornya ya. Jadi di sini umumnya sinyal itu bisa kita ini. Sini saya ganti dulu yang berwarna merah nih, mungkin saya pakai putih aja kali ya biar nggak ini. Distorsi, oke. Oke. Nah, gini teman-teman. Di sini saya akan menggunakan kenapa di sini putih-putih ini yang ini ya teman-teman ya, maksudnya ya. Ya teman-teman nggak bingung nanti takutnya teman-teman. Nah, untuk apa namanya, arrow-nya sendiri itu nggak bisa diatur teman-teman ya untuk warnanya ya, karena itu udah bawaan dari apa namanya, dari indikatornya. Dan di sini saya sedikit jelasin teman-teman ya. Untuk settingan di sini sudah langsung otomatis, teman-teman tinggal cek aja ya. Di sini itu udah otomatis. Nah, untuk alertnya sendiri ya teman-teman bisa sesuaiin ya. Di sini kan ada buy sell alertnya, teman-teman mau bunyiin atau enggak. Takutnya teman-teman kalau misalkan lagi apa namanya sibuk dan lain sebagainya, ini bisa dimatiin ya alertnya ini ya. Kemudian sound alertnya teman-teman tinggal modifikasi aja sesuai dengan alert-alert yang teman-teman pakai ya. Kemudian di sini RSI price-nya teman-teman bisa rubah ya, volatility band-nya bisa dirubah juga, bisa ganti 50 dan lain sebagainya ya. Teman-teman bisa menyesuaikan juga di sini. RSI periodenya juga bisa diganti di sini ya. Teman-teman mau yang suka pakai apa namanya RSI periode 9 boleh di sini teman-teman ganti. Kemudian di sini juga ada volatility band-nya ini sama seperti Bollinger Band teman-teman ya. Jadi teman-teman bisa pakai yang ini ya, sesuaiin aja apa namanya nilainya. Kalau misalkan teman-teman suka pakai settingan yang ini, teman-teman bisa pakai yang ini ya. Kemudian trade sinyalnya di sini saya pakai line 7 ya. Jadi lebih enak dipakai line 7 karena saya pakai untuk swing trade ya teman-teman ya. Jadi nggak apa namanya nggak yang butuh waktu lama gitu keluar sinyalnya. Jadi saya pakai 7. Makin kecil dia makin cepat keluar sinyalnya, makin besar dia makin lama keluar sinyal. Jadi ini penentunya ya trade sinyal lainnya ini ya. Kemudian yang lain udah nggak perlu warnanya teman-teman sesuaiin aja sendiri nggak apa-apa. Kemudian mediumnya udah ya, input. Nah di sini udah oke semua. Warna udah kita klik oke. Nah di sini ya teman-teman ya. Jadi di sini itu kita indikasi dulu teman-teman ya. Kalau sebelum sebelum kita trade kita indikasi dulu arah trennya. Nah kalau misalkan teman-teman lihat di sini udah ranging teman-teman ya. Nah kita open posisi itu tidak boleh asal-asalan. Kalau menggunakan indikator juga harus berdasarkan analisa sedikit ya. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ya, di sini tuh ada area konsolidasi di mana dia sudah nge-break area konsolidasinya. Nah, jadi di area sini terjadi titik pemantulan teman-teman ya, sudah membentuk yang namanya resisten ya. Jadi dia sudah membentuk resisten di sini. Kemudian di sini juga kita lihat ada resisten-resisten dan saya mengambil posisi sell sesuai dengan sinyalnya. Karena apa? Dia sudah nge-break, jadi saya akan teruskan marketnya. Terkecuali kalau misalkan yang ini loss ya. Beda halnya kalau yang ini loss ya. Kalau yang ini loss, saya akan ambil posisi untuk buy. Nah, buy-nya di mana? Ketika dia masuk ke area ini lagi, teman-teman ya. Jadi sistemnya gini, kalau teman-teman loss menggunakan sinyal ini ya. Di sini kan strong sell. Pendukung sinyal pertama ini udah oke. Kita open posisi sell mengikuti sinyal yang ini. Kemudian teman-teman lihat ke arah sini. Ya. Arah dari TDI visualnya ini ya, dia sudah mengarah ke angka 32. Kalau misalkan dia turun ke angka 32 itu artinya tren sudah berubah arah menjadi bearish seperti itu teman-teman ya. Kalau dia di bawah 50, kalau dia di atas 50 teman-teman masih entry sell itu sangat riskan ya teman-teman ya. Takutnya terjadi pemandulan dan dia naik seperti ini ya teman-teman ya. Nah, kalau misalkan sell di sini ya, di area ini ya. Ini kan ada sinyal sell ya. Nah, lihat turunnya. Nah, di sini dia itu masih di atas teman-teman nilainya ya. Dan sangat riskan teman-teman untuk ambil sell. Lebih baik ambil buy. Buy kemudian TP-nya di area ini.
Jadi kalau udah keluar bintangnya, teman-teman langsung close ya. Jadi kalau misalkan teman-teman di sini tuh nggak langsung keluar bintang gitu di candle yang berjalan gini karena dia muncul. Jadi teman-teman harus tungguin. Kalau misalkan dia udah muncul, teman-teman wajib close entry-nya ya. Jadi kayak misalnya sini ya. Saya akan ambil contoh di sini ya. Kita ambil contoh di sebelah sini. Sini ada sinyal buy. Oke. Kemudian lihat ke bawah ya. Lihat ke bawah sini ya. Nah, teman-teman pasti bingung nih, yang mana yang jadi patokan Bang? Ini kan lainnya banyak nih Bang ya. Yang jadi patokan ya, yang jadi patokan kalau kita buy adalah yang hijau. Kalau kita sinyalnya sell adalah yang pink ya. Di sini kan ada dua nih. Nah, nih ya. Kalau yang pink teman-teman ambil sell ya. Kalau yang hijau itu ambil buy ya. Kemudian lihat Bollinger Band yang di bawah ini teman-teman ya. Lihat arah Bollinger Band yang ini. Kalau Bollinger Band-nya melebar, ya, melebar, nah melebar seperti ini, dan teman-teman lihat di bawah ini ya, kalau dia membentuk melengkungnya sudah mulai naik ya, teman-teman bisa ambil buy. Kalau dia melengkungnya sudah mulai turun seperti ini ya, nah teman-teman bisa ambil sell. Ya. Kalau misalkan dia belum ada kriteria itu, teman-teman bisa skip ya. Apalagi kalau dia mengecil seperti ini ya. Kalau mengecil itu ranging dia teman-teman ya. Jadi pergerakan market itu hanya di situ-situ aja. Jadi teman-teman bisa ambil scalping di sana ya, scalping time frame kecil seperti itu ya. Nah, kemudian kita ambil sinyal buy di sini ya. Kalau teman-teman bingung pakai yang bawah, teman-teman nggak usah pakai ya. Yang penting teman-teman ambil sinyal ini ya, di sini buy, kemudian di trend sinyalnya ini dia strong buy, kemudian TDI trendnya itu strong apa namanya strong up ya di sini. Kalau misalkan udah muncul ya, teman-teman ambil posisi buy ya, teman-teman ambil posisi buy di sebelah sini ya di next candle, teman-teman buy, atau kalau udah muncul alertnya juga ya, biasanya ada notice alert teman-teman ya. Jadi kalau udah muncul notisnya, teman-teman bisa ikuti buy ya. Kemudian nanti SL-nya teman-teman tinggal taruh di area-area di supportnya dia. Kalau misalkan buy supportnya cari, kalau dia sell resistennya cari seperti itu ya. Nah kalau udah teman-teman bisa entry ya, kemudian teman-teman entry di sini ya, kemudian TP teman-teman di area sini. Ini ada bintangnya. Oke. Kalau kita lihat ini udah lumayan teman-teman ya, apalagi running segini. Ini sekitar kalau nggak 30 pip, kalau di XAUD ya, 30 pip sampai 40 pip lah ini teman-teman ya. Apalagi teman-teman cuma ambil 20 pip seperti itu ya. Nah, itu cara open posisi dengan menggunakan indikator ini teman-teman ya. Jadi cukup simple banget teman-teman ya, bisa dilihat dan di backtest juga di apa namanya MT4 strategi ya. Jadi backtestannya teman-teman bisa cek. Kalau teman-teman paham menggunakan ini bawah, teman-teman bisa gunakan. Tapi kalau merasa bingung ya melihat arahnya ini persilangan ini teman-teman bisa abaikan aja karena di sini itu jadi satu teman-teman ya. Jadi visual ini berhubungan dengan yang di sini ya, indikasi sinyalnya. Jadi kalau misalkan teman-teman bingung menggunakan ini, cukup pakai yang ini ya, buy. Kemudian di sini buy, ikutin aja ambil 10 pip ya. Kemudian di sini 10 pip. Kalau misalkan di sini teman-teman loss ya nggak apa-apa, loss 20 pip. Kemudian di sini teman-teman mau ambil sell di sini ya. Kalau teman-teman ambil 10 pip 10 pip ini saya yakin profit ini teman-teman ya. Di sini buy, profit 10 pip. Di sini sell ya. Sell di sini belum 10 pip ya. Kena SL, anggaplah kena SL sini ya, buy di sini. Yang penting teman-teman perhatikan sinyal yang ini ya. Kalau sinyal ini belum kedua-duanya merah ya. Kalau misalkan sell di sini ya, sell di sini kedua-dua wajib merah ya. Sell misalkan sini sell, di sini juga wajib merah. Merah semua, arah Bollinger Band ini juga turun ya. Kalau dia buy begitu pula sebaliknya. Di sini strong up, strong buy, kemudian di sini strong up ya. Kemudian ala Bollinger Band-nya dia naik seperti itu ya. Mungkin itu aja yang bisa saya kasih informasinya. Jadi nanti teman-teman bisa coba aja langsung di MetaTrader teman-teman masing-masing, kemudian backtest, lihat hasilnya, testing di BTC USD kalau teman-teman merasa bingung ya. Padahal ini hari libur, sedangkan market juga tutup, teman-teman bisa pakai BTC dulu untuk latihan menggunakan indikator ini, seperti itu. Oke, jadi next saya akan bagikan juga indikator ini teman-teman ya, DJ Market ya. DJ Market di sana tuh agak sedikit ini teman-teman ya, agak sedikit ribet menggunakannya, tapi kalau misalkan teman-teman memang mau nanti di share aja filenya ya, nanti saya akan share juga filenya.
kurang lebih tanggal berapa ya kalau nggak salah 2 hari lagi lah teman-teman ya, karena akhirnya juga lagi libur ya, 2 hari lagi teman-teman ya. Nah kayak gini teman-teman ya, week buy ya. Di sini tuh masih belum belum strong teman-teman ya, ada kemungkinan dia akan naik, tapi kalau misalkan dia sudah melewati di bawah terus, kita akan open posisi sell seperti itu ya. Pokoknya sinyalnya itu berlaku ketika arah trennya juga sudah turun ya. Kemudian teman-teman perhatikan juga support dan resistennya dia, kalau masih di area ranging seperti ini teman-teman bisa skip ya. Kemudian itu aja sih yang mau saya bahas hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat ya teman-teman ya. Sampai ketemu di video-video berikutnya. Bye-bye.